Informasi pertama, Saudara, setelah bandingnya resmi ditolak Polri, karir Verdi Sambo di kepolisian telah tamat. Kini berkas Sambo dan tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih diteliti jaksa penuntut umum. Pekan depan menjadi waktu terakhir jaksa menentukan hasil pemeriksaan. Mantan Kadif Propampori Irjen Verdi Sambo resmi dipecat dari kepolisian melalui sidang banding kode etik profesi Polri pada 19 September lalu. Namun, itu bukan akhir dari kasus ini. Masih ada perkara pidana yang menanti Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Lantas, sudah sejauh mana proses pidana Sambo dan tersangka lainnya? Kejaksaan Agung telah menerima 12 berkas pembunuhan Brigadir Yosua untuk diteliti. 12 berkas perkara itu terdiri dari 5 berkas yang menyangkut pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan berencana dan 7 berkas terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kejagung berharap berkas kasus pembunuhan Yosua segera dinyatakan lengkap dan segera disidangkan. Kalau menurut aturan kita diberikan waktu 14 hari. Ya. 1 minggu menyatakan sikap, 14 hari mengembalikan berkas ketika berkas itu dinyatakan tidak lengkap. Akan tetapi 14 hari itu bukan mutlak harus seperti itu. Kalau misalnya 10 hari kemudian sudah lengkap, ya 10 hari kita nyatakan bahwa perkara itu bisa lengkap. Dan yang paling terpenting adalah tim penuntut umum dan tim penyidik ini sudah melakukan koordinasi yang secara intensif. Ya. Mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Ya, artinya apa? Ya mudah-mudahan kita cepat mendorong perkara ini masuk ke tahap pengadilan seperti itu. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Verdi Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 jungto 56 KUHP. Dengan dijeratnya dengan pasal pembunuhan berencana, Sambo pun terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Lantas, akankah perbuatan Sambo diganjar hukuman maksimal di meja hijau nanti? Anggota Kompolnas Yusuf Warshim yakin Sambo akan melakukan beragam upaya untuk meringankan hukumannya di sidang pidana nanti. Oleh karena itu, Kompolnas akan mendalami segala pembuktian di persidangan, termasuk hasil uji balistik senjata yang digunakan untuk menembak Yosua dan dinding rumah. Ada hal yang pasti terkait dengan bukti uji balistik, apakah itu peluru dari senjatanya Baradae atau peluru senjata yang lain, termasuk senjata HS yang dimiliki oleh Brigadir J, peluru siapa yang ditembakkan ke dinding-dinding itu kan tentu menjadi bagian dari pembuktian yang itu merupakan hasil daripada forensik uji balistik. Itu akan menjelaskan apakah benar FS bisa membebaskan dia tidak menembakkan, itu semata-mata untuk yang bersangkutan bisa tidak masuk dalam ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, setidaknya bisa mendapatkan ancaman minimal 20 tahun. Itu kami lihat bagian dari upaya yang akan dilakukan FS. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Martin Lucas Simanjuntak menyambut baik pemecatan Sambo dari kepolisian. Namun, Martin menilai pemecatan Sambo tidak akan berdampak banyak pada sidang pidana nanti, mengingat Sambo memiliki koneksi dan finansial yang kuat. Dengan hilangnya tahta atau jabatan, itu tidak serta-merta menghilangkan koneksi. Ya, kita nggak tahu di belakang layar apakah koneksi ataupun relasi dari Verdi Sambo ini masih senantiasa membantu dia atau tidak. Nah, itulah nanti yang kita lihat di persidangan. Nah, yang kedua, mengenai keuangan, saya yakin Verdi Sambo ini memiliki uang yang sangat banyak. Ya, di mana pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita pernah membahas bagaimana istrinya bisa mentransfer uang sekian ratus juta hanya untuk 2 dapur di Magelang dan di Jakarta. Itu yang baru ketahuan. Pengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan menyebut ada banyak kemungkinan hukuman yang akan diterima Sambo. Tetapi belum tentu hukuman di sidang pidana beriringan dengan hasil sidang banding etik. Ya, bisa di etik dijatuhkan dia melanggar etik, pidana juga bisa melanggar pidana. Mungkin juga pidananya bebas, etiknya terbukti, gitu kan? Karena rezimnya berbeda. Saya kasih contoh yang paling gampang. Sekarang kita rame tuh PPKS di Permendikbud itu kan, ya melanggar Permendikbud, kena sanksi administrasi. Tapi secara pidananya mungkin dia tidak terbukti perkosaannya atau cabulnya. Tapi
Yang kita berharap sekarang ya etisnya terbukti, pidananya terbukti. Tapi biasanya telat. Kalau di etisnya terbukti, ya boleh dikatakan pidananya kena. Gitu. Cuman ada hal tertentu yang sifat tadi pribadi, ya itu dua-duanya ada yang tidak, ada yang sama, ada yang beriringan, ada yang beririsan, ada yang bertentangan malah. Hingga kini, publik masih menunggu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bisa segera naik ke meja hijau, agar kasus pembunuhan yang menyedot banyak perhatian dari masyarakat ini bisa segera dibuktikan di persidangan. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui pemberkasan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di Kejaksaan Agung Jakarta. Triksi, selamat siang. Bagaimana Triksi kelengkapan berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini? Kapan tenggat waktu berkas ini harus selesai? Ya, Nilu dan juga saudara, selamat siang. Memang sampai saat ini masih dilakukan penelitian karena jaksa juga memiliki waktu 14 hari kemudian untuk meneliti berkas perkara. Ini dibagi menjadi dua, Nilu. Ada yang melakukan penelitian, kemudian dalam 7 hari kemudian bisa dilakukan atau memberikan petunjuk bagi para penyidik untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan dalam setiap berkas perkara yang sudah disampaikan atau sudah dilimpahkan kembali ke jaksa penuntut umum. Kalau misalnya kita melihat memang pada tanggal 13 dan pada tanggal 14 dan juga 15 September kemarin sudah dilimpahkan ke JPU 5 berkas perkara terhadap tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Ini pada tanggal 14, kemudian juga pada tanggal 15 ini berkas perkara terhadap 7 orang tersangka terkait kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Jadi kalau misalnya melihat memang saat ini sudah memasuki hari ke-7, Nilu dan juga saudara, dan tentu ini harus dilakukan terus-menerus. Penelitian terhadap berkas perkara ini tidak boleh ada yang terlewatkan, tidak boleh ada yang kurang, karena nanti ketika bisa dinyatakan sudah lengkap dan P21, ini yang kemudian dibawa ke pengadilan dan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan oleh para jaksa penuntut umum. Bagaimana bisa membuktikan setiap dakwaan-dakwaan terhadap tersangka yang sudah tertulis di dalam berkas perkara, Niluh dan juga saudara. Dan tadi kalau misalnya kami berbincang dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum yakni Ketut Sumedana, mengatakan bahwa ini merupakan komitmen dari para jaksa penuntut umum, yakni hanya melakukan P19 1 kali saja. Kalau kasus-kasus yang lain, ini P19 bisa dilakukan lebih dari 1 kali, bisa 3 kali maksimalnya. Tapi karena memang kasus ini sudah menjadi perhatian dan memang harus segera diselesaikan, Nilu dan juga saudara, jadi komitmen dari JPU ini hanya membuat P19 1 kali saja. Jadi ketika sudah dikembalikan ke jaksa penuntut umum, saat ini koordinasi secara intens, komunikasi terhadap penyidik terus-menerus dilakukan untuk benar-benar memenuhi apa yang setiap unsur-unsur dari formil maupun juga material benar-benar terlengkapi, benar-benar dinyatakan lengkap. Kesesuaiannya sudah pas semua dengan konstruksi, kemudian juga dengan alat bukti, dengan keterangan-keterangan yang disampaikan, ini dinyatakan sudah bisa sesuai dengan sangkaan-sangkaan yang maksud kami sudah sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ketika sudah dinyatakan lengkap dan sudah dinyatakan P21, apa yang menjadi langkah dari jaksa penuntut umum selanjutnya? Nah, berikut keterangan yang disampaikan oleh Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Biasanya kalau setelah P21 ya, penuntut umum sudah membuat rencana dakwaan, surat dakwaan yang didasari dari berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Dasar-dasar membuat satu surat dakwaan. Ya. Setelah surat dakwaan itu dibuat dalam waktu kurang lebih 7 hari, itu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Gitu. Bahkan 3 hari bisa dilimpahkan secepatnya. Gitu loh. Karena apa? Sebelum membuat dakwaan itu, pada saat penelitian berkas perkara, mereka sudah membuat konstruksi yuridis dari perkara ini. Ya, Nilo, jadi sampai saat ini total sudah ada 12 berkas perkara yang masuk ke jaksa penuntut umum, 7 dari kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, dan 5 dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nah, ini yang harus diteliti dan harus nanti benar-benar dinyatakan lengkap P21 secara formil dan juga material. Nilu.
Ya, Triksi, kasus ini kan menyita perhatian banyak sekali pihak. Tenggat waktu juga semakin dekat begitu. Apa kemudian upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung agar berkas dari kasus pembunuhan Yosua ini bisa segera dinyatakan lengkap dan akhirnya bisa disidangkan? Ya, Nilo, tadi tentu yang pertama adalah terus melakukan komunikasi secara intens dengan para penyidik. Karena memang dari penelitian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sendiri harus benar-benar cermat, lengkap, dan juga satu lagi adalah jelas. Nah, ini adalah 3 unsur yang memang harus dipenuhi juga untuk menyatakan berkas tersebut bisa lengkap secara formil dan juga material dan kemudian bisa dinyatakan P21 Nilo dan juga saudara. Komitmennya juga adalah setelah SPDP ini dikeluarkan, maksud kami sudah SPDP ini disampaikan kepada JPU. JPU ini sendiri juga sudah mengerahkan atau menginstruksikan beberapa jaksa penuntut umum seperti 5 tersangka terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini ada 30 jaksa penuntut umum yang benar-benar melakukan penelitian terhadap 5 berkas perkara tersebut. Sementara untuk 7 berkas perkara terhadap kasus perintangan penyidikan, ini ada 43 jaksa penuntut umum yang dikerahkan untuk meneliti berkas perkara tersebut yang sudah dilimpahkan. Jadi benar-benar bukan hanya dari komunikasi tapi juga dari koordinasi dan juga tentu dari kecepatan. Nah, ini yang tadi disampaikan juga oleh Ketut Sumedana selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung, karena melihat ini sudah menjadi komitmen bukan hanya dari Kapolri saja tapi juga dari Kejaksaan Agung, dan tentu ini juga sudah dinantikan oleh masyarakat luas kapan kemudian kasus ini bisa naik ke pengadilan dan disidangkan. Maka dari itu semua segala macam usaha percepatan ini juga dilakukan. Tapi tentu dalam hal percepatan penelitian dan juga pelengkapan berkas tidak mengesampingkan ketelitian dan juga kecermatan dalam menentukan berkas perkara ini sudah lengkap, Nil dan juga saudara. Dan kemudian yang juga menjadi atensi salah satunya adalah bagaimana nanti ketika sudah di persidangan ini juga bisa dilakukan secara terbuka. Karena kita melihat bagaimana kasus ini berjalan dari awal lalu kemudian sampai dibentuk tim khusus, komitmennya adalah untuk membuat masyarakat ini percaya bagaimana kasus yang diselesaikan ini secara transparan dan akuntabel, tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada hal-hal yang ikut campur dalam perumusan, maksud kami dalam pengusutan dan juga penyelesaian kasus ini. Maka dari itu nanti ketika di persidangan yang kemudian membuka setiap apa yang menjadi keterangan, apa yang menjadi barang bukti dari setiap tersangka atau yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, ini yang juga kita harus nantikan, Nilo, persidangan secara terbuka. Tapi tadi juga yang menjadi catatan dari Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung adalah memang persidangan terkait maksud kami terkait kasus pembunuhan maupun juga perintangan penyidikan ini bisa dilakukan secara terbuka. Tapi apabila memang sudah ada unsur-unsur kesusilaan, maka persidangan ini harus dilakukan secara tertutup. Karena ini yang sudah diatur dalam KUHAP. Jadi ini bisa dilakukan semi begitu secara terbuka terlebih dahulu, apalagi yang di Duren 3 dan juga obstruction of justice. Tapi ketika sudah memasuki atau membutuhkan keterangan atau unsur-unsur yang ada asas-asas kesusilaannya, ini harus dilakukan secara tertutup. Nah, ini yang harus dikawal dan harus dinantikan, Niluh dan juga saudara, bagaimana kemudian minggu depan disampaikan apakah P21 ini ditetapkan atau disampaikan 14 hari atau bahkan kurang dari 14 hari. Karena dikatakan memang waktunya 14 hari, tapi dengan koordinasi dan juga percepatan yang dilakukan dan juga dengan unsur ketelitian, ini bisa dilakukan atau dinyatakan P21 dinyatakan lengkap setelah, maksud kami sebelum 14 hari waktu kerja. Nilu. Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV, terima kasih. Kita nantikan pekan depan apakah kasus dari Verdi Sambo ini atau berkasnya bisa dinyatakan P21 atau tidak. Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV.